terlihat ya? Halo? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Jadi ini sedikit pengantar ya. Jadi kita di sini ntar dengan metode Monte Carlo ini, kalau kamu juga ada baca-baca bahwa metode Monte Carlo ini kan metode probabilistik ya. Jadi dalam menganalisis persamaan transport itu bisa dengan umumnya ada dua metode kan, ada deterministik dan pecahkan secara metode numerik atau probabilistik. Nah, ini metode Monte Carlo nih. Nah, metode Monte Carlo ini yang akan kita bahas di sini. Ini tuh bukan memecahkan persamaan transportnya, itu perlu kamu pahami juga. Jadi metode Monte Carlo ini hanya menggambarkan perilaku partikel yang kita sifati dia dengan karakteristik tertentu. Kalau kita mau analisisnya neutron, ya tentu kita sifati dia sebagai neutron. Kalau dia sebagai foton, kita kasih karakteristik foton atau elektron dan sebagainya. Dan karena kita neutronik, kita partikelnya neutron gitu ya. Jadi dia itu akan mentrace. Jadi metode Monte Carlo ini cara aja akan menggambarkan distribusi kontinu suatu sampel. Maksudnya di sini suatu neutron ya, partikel. Gitu. Jadi ini dia akan menerapkan distribusi eksponensial seperti ini probability-nya. Dari dia lahir sampai dia keluar gitu kan. Maksudnya dari kemarin kita punya tahu kan bahwa efek itu dari dia lahir sampai dia Hadi keluar. Halo Adi, kelempar ya? Atau kamu ada dua? Siap-siap. Ya, jadi ini distribusinya. Jadi dia akan berubah seiring jaraknya secara eksponensial gitu ya, dengan fungsi dari sigma t mini cross sectionnya total. Jadi interaksinya seperti ini ya. Jadi dia jika ada neutron, dia bisa diserap atau bertumbukan sampai dia diserap. Tadi bawah sebutkan. Jadi ini interaksi neutron dalam material itu seperti ini kira-kira. Jadi kalau ada neutron, muncul neutron setelah reaksi fisik kan ada neutron kan, tahu kan, 235 ketemu neutron, tercipta dua nuklida baru. Bisa kalau dia terjadi reaksi fisik ya itu namanya produk fisik XY itu. Kemudian dia muncul energi sekitar 200 watt dan neutron 2 sampai 3 neutron. Nah, itu namanya fraksi neutron 2 ya. Ya. Nah, dan Monte Carlo tidak memecahkan persamaan transportnya, ingat. Jadi dia hanya simulasikan ketika neutron masuk ke dalam material, yang material fisil, kemudian dia bisa terjadi fisik sini, kemudian memproduksi foton, kemudian juga ada neutronnya ditangkap atau neutronnya keluar bocor. Interaksinya gini. Berarti yang kelima ini dia hambur fotonnya, atau langsung dia langsung fotonnya tertangkap gitu ya. Kira-kira ini interaksinya di dalam bahan data fisik. Dan di sini juga metode Monte Carlo ini yang terjadi fenomena yang digambarkan di eksponensi ya. Jadi dia akan membandingkan tampang lintang atau cross section material untuk mengetahui nuklida ini mengalami atau tumbukan apa yang terjadi. Jadi interaksinya kan kalau kamu tahu kan neutron itu terjadi bisa dia terabsorpsi, bisa menghasilkan neutron, dia bisa menghasilkan fisik atau dia terscattering. Ini dia hanya membandingkan itu. N neutron ke 235, 238, ini apa, tumbukan apa yang akan terjadi, atau reaksi apa yang akan terjadi. So dia bandingkan. Nah perbandingan neutron terabsorb dan dengan totalnya itu biasanya keefektif bisa kita dapatkan. Nah ini kemarin sudah saya jelaskan ini ya. Jadi metode Monte Carlo ini jika ada sampel source punya radius, terusnya angularnya dan energi seperti ini variabelnya, kemudian bagaimana sampel itu terhadap boundary kan tadi kan kita batasi hanya boundary aja kan, apakah dia leakage atau enggak gitu ya. Jadi kadang-kadang perlu kamu pahami juga konsep neutron leak
leakage itu, bocor neutron itu, maksudnya dia berpindah ke material lain atau dia keluar dari teras reaktor, yaitu kadang banyak mix pemahaman. Ada yang bilang leakage neutronnya besar, itu maksudnya terjadi reaksi fisi yang besar dalam, ya, bisa dia, atau kalau dalam konteksnya reflektor dia bocor, nah itu juga nggak diharapkan. Tapi kalau di dalam view, di dalam core ya, di luar reflektor ya, nggak keluar teras, itu diharapkan terjadinya neutron gitu ya. Jadi sampel distance to boundary, ini pertanyaan kemarin ya. Jadi simulasi Monte Carlo dibagi atas batu hitungan dengan menggunakan statistik, kemudian partikel neutron yang lahir berasal dari reaksi fisi, ini pahami. Pada akhir batu, jadi instruksinya seperti ini. Neutron, apakah dia terjadi fisi? Kalau fisi berarti masukkan neutron baru. Apakah di batch berikutnya dia tercapture? Gitu ya. Kalau dia capture udah dia nggak masukkan neutron fisi, saya bisa masukkan fisi yang berikutnya. Dia ini kira-kira gambarannya. Nah, yang kita tahu, yang kita hitung parameter fisiknya ini kemarin ada filternya. Filternya kalau di Monte Carlo itu ntar pakai selnya itu sendiri sebagai filternya, atau dia energi, kamu bisa memfilter dia secara energinya. Jadi di sini dengan contoh singkat cara penghitungan ya. Jadi kalau di ini kita anggaplah kita ngitung parameter apa sih yang ingin kita ketahui, misalnya fluxnya atau reaksi yang terjadi. Banyak dari situ skornya ya, ini terkait dengan skor ya. Skor maksudnya parameter fisik yang kita amati. Jadi misalnya laju reaksi totalnya, reaksi fisinya bagaimana, penyerapannya, absorptionnya gimana, atau interaksi-interaksi yang lain terhadap material. Tidak hanya U235, kamu sebenarnya bisa menganalisis interaksi partikel dengan material apapun gitu ya. Makanya material ini juga bisa digunakan untuk banyak hal ya, kayak di medis gitu kan. Nggak hanya reaksi fisik soalnya dia bisa gambarkan. Kemudian ingat bahwa filter memungkinkan kita untuk menentukan di mana fase kita ingin menghitung. Tadi ya, filter ini menentukan tadi. Ini biasanya kita memfilter dengan selnya. Kita akan mendefinisikan sel kan, untuk geometrinya. Kemudian dengan energi kita memfilter dia secara energi atau secara mass. Skor ini berarti parameter fisiknya ya. Kita hitung skornya. Skor apa yang kita hitung? Ini analisisnya. Ini X. Dianggap ini parameter yang kita dari kita di filter tersebut. Jadi misalnya, nah karena dia Monte Carlo atau probabilistik, itu yang kita ketahui adalah nilai rata-ratanya, kemudian variannya, standar deviasinya kira-kira gitu ya. Nah ini interaksi juga menarik. Perlu kamu tahu, jadi cuma dua ya. Cross section total ini berarti terjadi pada material ya. Kalau kita ngomong cross section, ini hanya dua reaksi yang terjadi, yaitu scattering dan absorption atau diserap, penyerapan total. Absorption ini tidak melulu fisi ya, bisa dia diserap kemudian menjadi minor actinide baru, misalnya U238 jadi PU239, atau istilahnya transmutasi ya, diserap tuh penyerapan aja tapi tidak terjadi fisi. Nah ini kita pengen tahu fisinya aja bagaimana, kita lihat di jika perlu dipahami U238 tidak ada peluang untuk fisi, cuman kecil gitu ya dibandingin 235 atau emang material fisil gitu ya. Kamu bisa hitung juga dilihat Monte Carlo atau OpenMC bisa menggambarkan gitu ya. Jadi ini fisinya gimana, kemudian apa yang terjadi, apakah radiatif capture gitu ya, ini kalau absorpsi, atau dia scattering untuk atom-atom rendah ya, seperti untuk mengetahui fenomena reflektor. Kemarin saya bikin paper tentang reflektor material selection. Nah ini juga kita pahami kemampuan scattering dia, memantulkan gitu ya, atau untuk moderator, kemampuan moderasi gitu ya. Nah ini metode Monte Carlo. Jadi kita yang akan kita itu mempunyai perhitungan K efektif atau kritikalitas, ya kemarin disebutkan dari K efektif itu, K itu adalah perbandingan neutron akhir dibagi neutron sebelumnya awal, N2 dibagi 1. N ini berproses nih kan, ini proses
dari lahir sampai munculnya neutronnya. Pertama di lahir itu dengan energi cepat, neutron cepat. Kalau dia bocor, kurang lah pada formulasi 6 faktor kemarin ya. Kalau dia bocor, kemudian dia bisa diserap di daerah resonansi. Ada nggak di sini? Jadi ntar spektrum neutron itu kan ada neutron cepat, terusnya bergeser ke daerah resonans, ke baru energi rendah gitu ya. Apakah dia diserap di daerah resonan, kemudian diserap di daerah non fuel juga ya. Tadi kan di bahan di taraf reaktor itu tidak hanya bahan bakar, ada aktivator, ada pendingin juga gitu ya. Atau dia bocor, atau dia diserap oleh bahan perfil tadi kan. Tidak PC juga kan, kalau PC berarti hilang. Kalau diserap berarti dia hilang lah neutronnya. Jadi terjadi PC, dapat energi. Kita memperoleh energi 400 Watt per PC. Nah ini ada new-nya ini tadi nilai dari banyaknya neutron 2 sampai 3 ya, makanya dipakai 2,5. Ini 2 3 neutron per PC. Ya ini tentangnya. Kira-kira ini. Jadi dia akan tebak initial source distribution dan keefektifnya. Ini algoritmanya. Jadi for I sama yang 1 sampai N generation lakukan ini, diterasi lagi sampai jumlah partikel ini, kemudian sampel interact, ini sini dulu kerjakan, terus track neutron until dia die itu berarti dia mati ya tadi ya. Kemudian apa tiap tumbukan yang terjadi kita hitung, kita simpan. Nah ini perbandingan N-nya. New yang ini ya 2,5 kali cross section fissionnya dibagi total. Ini berarti ini kan yang terjadi setelah N2, ini kita anggap N2 N2 dibagi N total atau cross section total ya. Ini yang PC dibagi total kan tadi ini total dia diserap, dia bocor segala macam gitu ya. Tambah C-nya, ini fission set-nya, ini banyaknya N yang terjadi. Terus kemudian dia bisa hitung K efektif atau K infinite ya, kalau kita kasih boundary-nya efektif, N action per N akhir dibagi N awal gitu ya. Ini kan akhir per awal gitu ya. Ini gambarnya kekecilan apa cukup jelas? Halo? Iya Pak, Lanjut jelas ya, Pak. lanjut ya. Iya. Ini saya coba kemarin coba cari menggambarkan Monte Carlo di Python. Jadi kamu ntar fokus akan hitung Python sebenarnya. Walaupun ini gambaran umum aja sih. Bagaimana sih OpenMC itu menghitung Monte Carlo gitu ya. Jadi pertamanya dia akan mengimpor semua yang, jadi kalau kamu masuk ke numeriknya ya, ini dia import block, matplotlib, dan ini gambaran sedikit tentang apa sih Monte Carlo itu gitu ya. Kita import. Oke, kemudian nah ini jadi ini pengetahuan aja, kamu bisa baca sendiri. Jadi OpenMC itu menerapkan ini, jadi karena Monte Carlo, jadi dia menggenerate random number namanya. Jadi yang terkenal metode menggenerate random number ini adalah linear concurrential generator. Jadi pembangkitan random number ini, walaupun banyak yang lain ya, tapi OpenMC menggunakan ini ya. Kira-kira ini jika A Z berikutnya Z I plus 1 adalah A Z I tambah C mod M gitu ya. So, kita gambarkan. Nah ini tadi M-nya ini, A-nya ini, J-nya ini gitu ya. Dan kamu bisa lihat kan random number yang digunakan. Nah, ini ya. Ini ada metode transport inverse-nya ya. Ini mungkin sekilas saja ya. Ada PDF, functional density, probability density function-nya. Ada CDF, cumulative digit function. Kemudian CDF ini inverse-nya. Kemudian kamu bisa coba saya ya, sekarang ini terjadi di dalam OpenMC ya.
seperti ini yang metode current function inverse-nya. Nah, ini juga bagaimana tadi secara eksponensial ya, turun random number generatornya. Nah, kita masuk ke OpenMC itu yang tadi itu adalah metode Monte Carlo bagaimana OpenMC menghitungnya ya. Sebenarnya kita nggak terlalu perlu tahu itu sih kalau kamu tidak ingin mengembangkan code atau sebagai code developer. Tapi kalau kamu tertarik dengan komputasinya, saya punya kenalan baru kemarin itu ada Ilham Parianta, dia lagi postdoc di mana di Oregon State University di Amerika, si muda, itu dia bikin salah satu developer dari OpenMC. Ini sejarahnya kemarin udah ya ini ya, kenapa OpenMC diperlukan. Ini bantuannya kalau kamu mau. Nah, jadi kemarin sudah saya sebutkan bahwa import OpenMC itu hanya minimal dia ada 3 file XML ini ya, ada setting, material, geometri ini tadi. Kemudian ada fitur tambahan opsinya untuk tolinya. Kamu mau tolinya apa? Atau untuk ngeplot. Kamu tentukan uploadnya daerah seberapa. Gitu ya. Nah, jadi OpenMC ini basisnya pakai Python API ya, Application Programming Interface. Jadi secara umum sebenarnya kamu bisa mengedit semua informasinya di XML. Tapi script kita tuh umumnya pakai Python. Jadi lebih bagus kamu pakai Python karena di Python ini dia sebenarnya langsung menggenerate XML. Jadi kayak ada 2 tahap. Padahal yang di running itu ada XML itu kita nggak running di Python ya. Jadi Python menggenerate XML, XML-nya yang di-running sama OpenMC. Itu sedikit beda, tapi kita bikin inputnya di Python. Karena kita nggak terlalu utak-atik XML-nya lah, paling kalau mau ngecek salahnya di mana. Jadi karena dia ada 2 fase. Memang itu karakteristik bikin input sekarang ya, guys. Lihat ya. OpenFOAM juga seperti itu. Dia butuh file XML-nya. OpenQuote, hampir semua kayak gitu ya. Jadi Python ini cuma menggenerate, memudahkan kita membentuk atau membuat input dari XML. Ya. Dan dengan Python juga antar-antarnya berlipat. Jadi kamu fokusnya ke script Python-nya ya. Kayak yang tadi saya coba running itu kan script Python. Juga antar mukanya sekarang pakai C. Pakai C. Dulu Fortran, sekarang pakai C. Ya. Jadi ini Python itu apa? OpenMC ini bisa digunakan secara paralel ya, ini di Exascale kan. Itu tadi saya bilang kami di Exascale Oregon. Ini di superkomputer dia bisa gunakan terdiri dari 49.000 node dengan 780.000 core. Bayangkan thread-nya jadi berapa jika satu core ini punya 3 juta thread, dia bisa running. Kalau punya kita nih kayak saya dibikinnya di sini di i3, core i3 4 thread, ini sekitar 3 juta gitu, lebih cepat. Kemudian di mana sih Python? Jadi kita tahu kan tadi cross section itu tergantung suhu kan. Cross section itu tergantung suhu itu tergantung dengan R. Banyak data di sana. Nah, kita lihat nih. Jadi alternatif, jadi ada istilahnya window multiple ya. Jadi untuk mengambilkan data itu. Jadi cross section itu ada yang single yang nggak pakai jendela tertentu. Jadi dia seolah-olah satu keadaan punya data gitu ya, satu temperatur misalnya temperatur 300 Kelvin. Nah ini data cross sectionnya. Ada yang pakai window, jendela, energi, frekuensi energi tertentu gitu ya. Dan kamu juga kemarin lihat ada istilahnya apa, Doppler effect ya. Ini kita bisa gambarkan di sini. Contohnya gunakan data window multipole untuk menentukan dampak pelebaran Doppler effect ya pada penampang serapan U238. Nah ini contohnya ini. Kamu impor OpenMC, filenya diimpor sebagai NP, kemudian kamu panggil nih. Ini kemarin saya jelaskan. Jadi bahwa ini alamat kita. Coba kamu running, kamu panggil U238 di window multipole-nya seperti apa.
Oke, setelah kamu panggil, kalau kamu import semua, ininya udah kepanggil, path-nya udah kepanggil, alamat foldernya, baru kita coba running. Nah, ini lihat terjadi pelebaran kan. Kalau dia 0 Kelvin, tinggi puncaknya. Jadi ini yang disebut dengan negative feedback relativity. Jadi sebenarnya secara karakteristik natural itu reaksi nuklir ini atau reaksi fisi atau apa ya uranium umumnya ya materialnya ini ketika suhu tinggi malah reaktivitasnya menurun, punya feedback reaktivitas gitu. Tapi itu hanya untuk bahan bakarnya. Kamu bisa perlu perhitungkan kalau mendesain reaktor ke semuanya aspek. Karena di situ ada coolant, ada cladding, ada reflektor, ada struktur. Nah, sekarang nih coba kita running pada satu sel pin tunggal ya. Tentukan keefektifnya. Keefektifnya maksudnya nilai K dia K infinite ya. K infinite ini nilai K dia tidak teras utuh. Jadi sisi-sisinya ini kita anggap terjadi refleksi sempurna. Kalau keluar bikin lagi meternya gitu ya. Jika ini lebar ini 1,26, ini biasanya kita namakan pitch ya, atau jarak dari pit itu. Kalau mau ada dua di sini itunya field pitnya di jarak pusat ke pusat gitu ya, jarak antar dua sel. Dianggap ini 1,26, kemudian ininya coolernya air, claddingnya zirconium, terusnya bahan bakarnya UO2 ya, dengan diameter dalamnya 0,41 cm, diameter luarnya 0,48. Jadi ada dua silinder di sini. Di mana densitas bahan bakar berturut-turut ini. Kalau bahan bakar 10, kosongnya 6,6, ini berarti ZR-nya. Kemudian air 1 gram per cc gitu ya. Ini kamu bisa pilih satuannya, tapi harus sama ya, biar nggak bingung. Tapi asal kamu definisikan, kita apa potensi akan bisa. Nah, jadi kamu definisikan materialnya dulu yang terlibat ya. Pertama import OpenMC, jadi kita import OpenMC, kita mulai running aja. Import OpenMC, kemudian material dalam OpenMC ini didefinisikan sebagai sekumpulan nuklida dalam fraksi atom terberat. Kamu ini bisa dua, AO atau WO. Atom berat atau secara atomik berat atau weight berat fraction gitu. Dan untuk memulai kita akan membuat material dengan membuat instan. Jadi maksudnya itu ya, instan itu daerah yang apa ya istilahnya. Ini kalau kamu belajar Python tahu ya, ada membuat instan dari kelas material. Jadi kan di OOP itu object oriented programming itu ada kelas-kelas gitu ya. Sebelum modul, jadi Python itu dianggap satu modul, modul itu terdiri dari kelas-kelas. Nah, kelas-kelas itu ada instannya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Di OpenMC banyak objek termasuk material dituliskan oleh ID unik yang hanya berupa bulan positif. Jadi kadang-kadang juga kamu kalau nggak masukkan ID-nya, dia akan menggenerate ID sendiri gitu ya. Dan ID ini digunakan untuk mengekspor file XML yang akan dibaca oleh solver kita. Ini akan muncul di output dan digunakan sebagai identifikasi. Karena ID belang bulat tidak terlalu penting sih sebenarnya, cuman kamu harus tahu aja kalau material yang kita definisikan itu punya ID. Dan jangan salah ntar ketika kamu ingin menginterpretasikan hasil gitu ya. Nih, tadi SML tuh harus ada ID, walaupun tidak diberikan di Python, ID-nya akan tergenerate otomatis. Contohnya ID ini, misalnya ID 1 gitu ya. Material pertama O2 1 isinya ini. Oke, ini atom berat gitu ya. Bisa atom atau berat gitu. Fraksinya 0,04, 0,96 untuk dengan UO. Ini kan satu ya, UO. Ini dua, berarti
uraniumnya dua bagian daripada oksigennya gitu ya, densitasnya ini. Nah, langsung dia memberikan bahwa material ini ID-nya 1, namanya O2, temperaturnya nggak didefinisikan, bisa aja kamu set temperatur, kemudian densitasnya 10,0, kemudian ini SA tabelnya itu dia menggunakan reaksi termal gitu ya. Jadi kita nih pada reaksi termal bisa kita hitung bedanya ini dengan fraksi atomik. Jadi kan tadi kan fraksinya ada atom dan berat gitu kan, ini atomic weight gitu ya, AO gitu ya. Jadi ini totalnya 1, ini 2. Bisa kita panggil ini kan tadi, ini 1 ya, yang tadi ya. Kemudian begitu juga pada lakukan hal yang sama pada ZR untuk blending dan air sebagai coolant-nya. Jadi material juga zirconium sama dengan, ini nama bebas sebenarnya, kalau tapi biar itu zirconium sama open MC material ini tadi kelasnya, kelas material open MC sebenarnya itunya modulnya. Tadi kita ganti ya, biar urut ini 2, namanya zirconium ZR 1 fraksi aja, ini atomik juga soalnya. Tadi generate sendiri elemennya, berdasarkan data yang ada di itu ya, punya library-nya komponen. Nah, ini di generate materialnya ID2, namanya zirconium, temperatur tidak ditentukan. Kita kasih densitasnya ini, juga ada S tabelnya untuk reaksi yang akan terjadi, kemudian nuklidanya ini. Ini otomatis ya dari penMC-nya. Kamu bisa gunakan juga set elemennya, tidak hanya elemen tapi nuklida. Kalau pengen definisikan ini komposisinya berbeda gitu ya. Kemudian pada air juga seperti itu, H1, ini materialnya tadi kita ganti ya, ini 3 ya. Kemudian ada alfa beta. Tadi kenapa keluar masuk? Ya ini yang tadi alfa beta ini C interaksi pada moderator ya, ini untuk reaksi termal ya. Jadi sekarang tambahkan material itu ke XML, kita ekspor. Nah, ini OpenMC ini material sama OpenMC material yang ada di sistem U2 zirconium H2. Ini banyak cara sih sebenarnya, dari awal bisa atau seperti ini. Kemudian ekspor dia jadi XML gitu ya. Nah, coba kita lihat apa sih isinya, benar nggak? Ya kan? Apa ID-nya 1, kemudian material ekonomi 2, tahu 2, 3 ya tadi ya. Kemudian juga dia replicable-nya true gitu ya. Jadi bisa terjadi depresi di sini gitu ya. Kemudian kamu definisikan geometri. Jadi kode PNMC ini menggunakan geometri kombinatorial, mirip dengan MCNP dan Serpent. Jadi kalau kamu pernah lihat MCNP atau Serpent, ya ini persis. Jadi kita tentukan materi atau geometri yang mewakili pin bahan bakar tersebut ya. Pertama keempat sisi kotak kita definisikan. Ini ada tip tadi 1,26 ya. Sebelah kiri, jadi setengahnya gitu ya. Ini left, right, bottom, top gitu ya. Tapi boundary ini semuanya reflektif. Maksudnya kita masukkan, kita maksudkan ini menghitung K infinite maksudnya dengan boundary reflektif. Kalau kita itu kan ini ntar dia tidak akan efektifnya nggak mungkin ada 1 gitu, karena cuma 1 view pin gitu kan, belum nggak akan bisa kritis. Kita perlu reflektif kan. Ya.
Kemudian geometrinya tambahkan 2 silinder. Ini terlihat nggak? Terlihat, Pak. Lihat ya. Nah, ini fuel outernya, ini geometri OpenMC. Ini kita panggil kelas yang ini Z silinder dengan jari-jarinya 0,41, ini 48 gitu ya. Sesuai yang tadi ya. Ini clad outernya. Kita definisikan 2 buah silinder. Kita enter. Jadi kita ada punya fuel outer tuh, ini jari-jarinya clad outer. Ini apa diameter dalam bahan bakar ya. Yang ini diameter cladding luar gitu ya. Kemudian kita tentukan sel yang terdiri dari wilayah membatasi keadaan ini. Misalnya wilayah bahan bakar itu kan harus bagian di dalam, berarti inside ya. Permukaan fuel outer diisi oleh O2. Seperti ini. Jadi fuel itu adalah fuel cell, ID-nya 1. Regionnya, daerahnya. Nah, kalau minus itu maksudnya di dalam ya, di dalam fuel outer regionnya. Diisi oleh materialnya nih, O2. Coba ID-nya bisa. ID-nya udah dipakai. Berarti tadi kan kita 1, 2, 3. Nomor berapa lagi nih? Jadi untuk fuel kita 10 dah ini ya. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya ini ya. Masuk ya dia. Berarti 6, jangan lupa nih. Kemudian sel untuk longsong juga sama. Berarti kalau tadi 6, berarti ini kita kasih atau cladding 7 ya. Nah, jadi regionnya di luar outer yang tadi gambar tadi, tapi dia di bawah di dalam sisi yang minus ya. Berarti ini di luarnya outer, di dalamnya clad fuel outer, di dalamnya clad outer. Ini pahamin ini ya, positif dan negatifnya ya. Min itu berarti di outside of, dan ini berarti saling intersection ya, ini pakai dan. Kalau minus tadi sudah disebutkan di atas ya. Karena fuelnya adalah materialnya, terisi oleh apa? Zirconium gitu ya. Kemudian coolant juga ini kita ganti. Sama berdefinisikan ada daerahnya left tadi kan, left, right, berarti ini sebelah luar right, sebelah kiri di dalam yang kanan gitu kan. Tadi gambar yang di depan ya. Di sini kita bisa, tapi nggak usah di atas. Bisa bayang sini ya, region-region ini ya. Kemudian isinya materialnya H2O. Dan ini udah masuk. Kami ini berpanggil lepaskan lagi. Tapi ini daya. Nah, terakhir menentukan road universe, maksudnya untuk yang umumnya gitu ya, yang meliputi semuanya dari sel-sel tersebut. Tentukan geometri dari road universe itu dan ekspor ke sana. Ini penting berarti. Jadi universe-nya untuk menggambarkan. Jadi ini ada road itu ada sel itu terdiri dari fuel tadi ya, cladding dan coolant. Geometrinya masukkan dalam satu rod. Ya, udah kita ekspor lah geomnya ini ke dalam sana. Jadi kita lihat tadi material udah diganti jadi material 6, 7 ya. Antara 1, 2, 3. Filmnya ini, regionnya ini tadi. Daerahnya ya. Universe-nya 2. Dia otomatis menggenerate universe-nya tadi. Road tadi. Kedua, kalau kamu udah mulai memodelkan teras, universe-nya juga penting nih. Jangan sampai dia indeksnya sama juga bisa koefisiennya 0, 0, 0,4 ini jari-jarinya gitu ya. Ini jet cylinder. Kemudian settingnya untuk perhitungannya. Jadi tahap ini kita menentukan jumlah batch-nya yang aktif, yang inaktif, kemudian juga sumber awal neutron, jumlah
juga berapa thread yang akan kamu gunakan. Contohnya ini setting OpenMC setting, jangan lupa ada tutup ini, kemudian setting bat 100, berarti ada 100 bat, tapi 10 pertama adalah nggak aktif, nggak dihitung ya. Kemudian kalau ini 1000 makin besar, komputer tentu makin akurat. Tapi ini kan contoh aja ya, pakai 1000. Kemudian ekspor setting tersebut ke XML. Kita pakai ini ya. Kita lihat settingnya apa tidak ya. Kan tadi. Jadi kita mau running itu kita akan menentukan agent value-nya. Kemudian partikelnya banyak 1000 yang tadi pertama ya. Batnya ada 100, batnya 10. Ini maksudnya ini file XML itu ini ya. Jadi setting XML-nya sudah terbentuk maksudnya. Ini chat itu panggil gitu ya. Oke, sekarang kita jalankan OpenMC di terminal. Kalau di terminal kamu tinggal ketik OpenMC, tapi kalau di Jupyter Notebook, ini Jupyter Notebook, nah, kamu harus gunakan ini. OpenMC run. Ini atasnya buat hapus yang lainnya. Ini saya ada running, sebenarnya coba saya bikin kamu running. Nah, ini dia running, baca dulu. Ini enggak. Iya. Nah, ini running tuh. Lihat ya bawah ya. Sudah selesai. Ini untuk kasus sederhana ini. Kita dapatkan ke efektifnya 1,44. Untuk collisionnya, untuk panjang tracknya 1,4. Ini yang nilai akan kamu ambil ya. Ini combine ke efektifnya. Ini ke efektif yang infinite sebenarnya karena kamu pakai reflektif ya. OpenMC nggak bisa bilang ini kayak infinite. Itu pokoknya K-nya aja gitu secara efektif. Oke. Kemudian apa sih yang diproduce sama OpenMC ini? Yang pertama itu adalah ini kita ketik LS. LSR. List ya. So, ini setting tadi 100 kan yang terbaru tanggal 5, 14, 41 gitu ya. Ini kita mau panggil. Jadi file start point 100.h5 ini adalah HD5 file. Ini kamu juga pelajari bagaimana sih HD5 file ini, HDF5 file ini. Jadi ini seperti itu ya, file explorer. Ini bukan Excel ya, file explorer yang berisi data-data. Kalau kamu masuk pada file ini pakai HDF5 reader ya, kamu bisa lihat. Jadi di apa yang terjadi di dalamnya gitu ya. Apa data apa yang disajikan, atau kamu bisa gunakan Python untuk membaca. Jadi import HDF5 dengan baca, lihat open file ini, baca ke combine-nya berapa, coba kita running. Nah ini bedanya 1,44. Jadi pada DBS. Ini apalagi yang bisa dapat kita lakukan. Nah, ini standar itunya. Ya, atau dengan cara yang lain seperti ini. SP, start point, masukkan ini ya. Berapa sih nominalnya? Kalau nggak kamu pakai HDF5 untuk membacanya, atau pakai cara lainnya. You can do something with the Python API directly ya. Ini saya samakan. Nah, kamu bisa juga visualisasikan geometrinya. Ya. Misalnya P sama OpenMC plot, jadi ini adalah kelasnya lagi plot, filenya pincel, width-nya ini, lebarnya, kemudian pixelnya ini makin gede, pixelnya makin besar juga filenya. Ke kualitas gambar jadi lebih bagus gitu ya maksudnya. Kemudian p-color berdasarkan materialnya atau berdasarkan sel juga bisa. Kemudian kamu plot OpenMC plot dari P ini yang bagian tadi. Kemudian plot export
ekspor ke XML, kemudian OpenMC plot geometry. Coba ya. Coba kalau dia pakai cell. Kalau ini cell, ada cell, tapi ya dia generatif. Ya ini open thread nih, cuma 4 nih. Laptop saya 4. Kalau pakai HPG kantor Bapak Ted bisa sampai berapa? 80 kali 4, 32, 320 thread. Itu baru itu namanya slabnya, masternya ada 6 kali 24, 24, 320 tambah 24, 344, 34 berapa tadi? 80, 32 tambah 24, 344 thread. Ya lebih cepat kalau kamu mau